Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Febriani. Saya biasa dipanggil Rian ataupun Febri. Nah, di sini saya akan membacakan atau mengulang kembali tentang bagaimana perjuangan para pahlawan. Tetapi saya di sini hanya menceritakan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya menceritakan tentang bagaimana biografi beliau. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu beliau, siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah, beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di daerah istimewa Yogyakarta, dan beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum nama beliau menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebenarnya nama lengkap beliau adalah Muhammad Darwis. Dan beliau ini sangat dikenal dikarenakan beliau adalah pendiri Muhammadiyah dan beliau juga adalah pahlawan nasional. Organisasi yang didirikan beliau ada dua, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Di sini saya akan mulai membacakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, Imam Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim Hof atau penghulu di Yogyakarta. Tak ada yang menampak silsilah Muhammad Darwis. Yang Muhammad Darwis ini adalah beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum namanya diubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara wali Songo, serta dikenal pula sebagai pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwisi adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadlah bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Juru Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik bin Maulana Muhammad Fadlullah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun pada tahun 1838. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Makkah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaruan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak-corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman keagamaan keislaman. Di sebagian besar dunia Islam saat itu masih bersifat ortodoks atau kolot. Ortodoks ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam serta stagnasi dan dekadensi atau keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus diubah dan diperbaharui dengan gerakan-gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Usia 20 tahun, tepatnya 1888 Masehi, beliau kembali ke kampungnya dengan berganti nama Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini beliau mulai mengganti namanya. Sepulangnya dai Makkah ini, ia pun diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1902 sampai 1904. Ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Makkah. Pulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, saudara sepupunya sendiri,
anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikah dengan Nyai Abdullah. Ia juga pernah menikah dengan Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah yang bernama Dandana. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualaman, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menuntut Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pendiri Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan tentangan dan perlawanan baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air. Biar mengatasi semua rintangan tersebut, pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 27 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasinya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatona yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Sebagai seorang demokrat dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Algemeen Vergadering atau persidangan umum. Pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, beliau wafat di Karangkunj atau di Yogyakarta. Atas jasa-jasa beliau, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia pada nomor 657, tepatnya pada tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Negara dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran-ajaran Islam yang murni kepada bangsanya
ajaran yang menuntut kemajuan kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Nah, ini kisah hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah. Tidak hanya menceritakan tentang sejarah kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak-anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu, dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan dari saya menceritakan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, saya bermohon maaf ketika saya menceritakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya bermohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya juga bermohon maaf kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.